Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua, teman-teman guru yang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020. Kali ini bersama channel KG Hairi kita akan melakukan pembahasan soal UP untuk muatan matematika pada prodi PGSD. Terus dukung channel KG Hairi. Baik teman-teman guru sekalian, untuk UP pada tahun 2020 ini terdiri dari 120 soal terkait tentang capaian pembelajarannya, ada 7 CP ya. Silahkan dicermati. Nah, salah satu tekniknya adalah membagi pengerjaannya seperti ini ya, waktunya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik, bisa dijawab dengan benar, dengan tenang, karena waktunya sekitar 180 menit atau 3 jam untuk 120 soal. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan soal sesuai indikator. Nah, indikatornya yaitu menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Nah, salah satu soal yang sebelumnya sering muncul adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Soalnya seperti ini. Pembangunan suatu stadion dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 40 hari, ternyata pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan dalam waktu 40 hari lagi. Agar pembangunan stadion tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik berapa orang tambahannya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya seperti ini. 20 orang itu dapat menyelesaikan 100 hari. Kemudian 20 orang ini sudah bekerja selama 40 hari. Berarti untuk 20 orang ini sisa mengerjakan 60 hari. Tetapi ternyata harus diselesaikan lebih cepat dari 60 hari, yaitu 40 hari. Nah, berapakah banyak orang? Tentu banyak orang yang dibutuhkan lebih banyak ya, karena waktunya lebih singkat. Nah, ini kalau orangnya meningkat kemudian harinya menurun, berarti ini namanya berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita buat persamaan seperti ini. 20 per X ya, 20 per X. Kemudian itu sama dengan, ini dibalik ya, yang di atas jadi di bawah ya, yang di bawah jadi di atas. Jadi 40-nya jadi pembilang, 60-nya jadi penyebut. Jadi 40 per 60. Nah, ini bisa disederhanakan. Yang di ruas kanan ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 20 ya. Nanti 2 per 3. Nah, bagaimana langkah selanjutnya adalah kita kali silangkan. Nah, 2x sama dengan 60 ya. 2x sama dengan 3 dikali 20, 60. Jadi x nya ini masing-masing dibagi 2 ya. Berarti x dibagi 2 x nya jadi 2x nya dibagi 2 jadi x, 60 nya dibagi 2 jadi 30. Berarti x sama dengan 30. Nah, jawabannya adalah penambahannya. Berarti dari 20 orang tadi menjadi 30, berarti penambahan orangnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah E. Oke, indikator selanjutnya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Nah, salah satu bentuk soal untuk pecahan adalah seperti ini. Anti dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Dani dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 hari. Jika pekerjaan itu diselesaikan bersama-sama, maka lama waktu yang diperlukan adalah. Oke, jadi pekerjaannya satu-satu ya. Berarti waktunya ada 12, ada 6. Nah, ini dijumlahkan. Berarti 1/12 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/12 atau 1/4. Jadi jawabannya adalah 4 hari. Jadi yang harinya ini yang diambil 1/4 ini ya, pekerjaan per hari. Berarti ini 1/4. Jadi jawabannya adalah 4 hari. C. Oke, langkah atau indikator selanjutnya yaitu seperti ini. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan, peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Ini soalnya ya, kita ini belum terlalu mirip ya tentang terkait dengan indikatornya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah acuan saja dulu ya. Untuk mencapai KD,
di kelas 4 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Guru merencanakan salah satu kegiatan sebagai berikut. Siswa diberikan 15 kaleng yang masing-masing memiliki tinggi 8 cm, suhu 10 derajat Celcius, dan berat 9,5 gram. Kemudian siswa, apa yang dilakukan siswa? Kira-kira yang mana? Oke, kita lihat KD-nya ya. Yang dibahas di situ adalah tentang faktor dan kelipatan. Yang mungkin ya bisa dilakukan adalah menentukan berbagai tinggi tumpukan kaleng. Tujuannya apa? Agar anak-anak dapat menentukan kelipatan dari 8 atau tinggi dari kaleng tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ini ada soal dan pembahasan selanjutnya. Untuk indikator disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi 4. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi 4 yang diberikan. Nah, dari soal ini ada gambar yang ditanyakan adalah panjang EF. Oke, panjang EF. Nah, dari gambar ini gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa membuat sebuah garis bantu, yaitu garis CH di sini yang sejajar dengan AD, berarti memiliki panjang yang sama dengan AD ya. Berarti 13 cm juga di sini 4, di sini 9 juga karena dia sejajar dan sama panjang. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa panjang EG adalah 15 sama panjang dengan CD dan juga AH ya. Kemudian AH sama dan HB itu 13. Kenapa 13? Karena panjang keseluruhan tadi AB itu 28, berarti kalau AH 15 maka HB 13. Nah, untuk menjawab itu kita bisa mengambil sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu FG ya, itu berbanding dengan GC yang diketahui. Ini ya GC, itu perbandingannya sama dengan BH dengan HG ya, segitiga ya, berarti HC ya, segitiga itu HC. Nah, berarti FG itu belum diketahui, GC itu 4, sementara untuk sisi ini GC nya itu BH nya itu ini ya 13, kemudian HC nya itu 13 juga, berarti jawabannya adalah FG sama dengan 4 cm. FG-nya itu 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah EF. Jadi EF-nya itu 4 ditambah 15 berarti 19. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ada teknik lain untuk menjawab ini. Kita bisa melihat bahwa panjang dari CD ini adalah 15, sementara AB ini 28. Ketika kita menarik garis ya, seterusnya sampai ke AB, maka dari 15 ke 28 itu ternyata berjarak 13 ya, 13 ada 13 cm di sini yang kemudian sampai ke 28 cm. Nah, ini juga panjangnya memang 13, 4 ditambah 9 itu 13. Coba kita perhatikan dari sini. Jadi berarti di sini setiap naik 1 cm itu itulah panjangnya dari sini. 15, 16, 17, 18, kemudian 19. Berarti naik 4, berarti panjangnya juga di sini naik 4 cm juga. Berarti 15 ditambah 4 itu 19 sampai seterusnya. Kemudian dari sini misalnya 19 ditambah 9 naik 9 cm, itu naik juga 9 cm panjangnya di sini. Berarti 19 ditambah 9 28. Itu adalah teknik saja ya. Bisa seperti itu. Indikator selanjutnya disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar dan bangun ruang. Peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematis tentang segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Untuk saat ini kita bahas dulu tentang volume limas ya, dimana volume limas yang beralaskan segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya, pasti ada tinggi, ada lebar dari segitiga tersebut ya, karena ini siku-siku. Jika tinggi limas 15 cm maka volumenya adalah berapa? Nah, tentu kita ingat dulu bagaimana menentukan volume limas. Untuk semua limas rumusnya adalah volumenya yaitu
sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas tersebut. Jadi luas alasnya ini tergantung alasnya apa, kalau dia segitiga, kalau dia segi 4, persegi atau persegi panjang ataupun lingkaran, itu cara menentukannya seperti ini, sepertiga luas alasnya dikali tinggi limas tersebut, itulah volume dari limas tersebut, termasuk kerucut ya. Kalau kerucut juga seperti itu, sepertiga luas alasnya lingkaran berarti luas lingkaran dikali tinggi kerucut tersebut. Nah ini limas segitiga. Nah limas segitiga itu luas alasnya adalah 1/2 dikali tinggi dikali alas ya, berarti sepertiga dikali 1/2 dikali 6 dikali 8 dikali tinggi limas. Tinggi limas itu adalah 15, berarti hasilnya keseluruhan adalah 120. Maka volume limas tersebut adalah 120 cm3. Lanjut untuk indikator selanjutnya, di sini terkait pendekatan berbasis konstruktivisme pada materi bangun ruang. Nah, bagaimana soalnya? Seperti ini soalnya. Ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran terkait volume balok. Di sini kita membantu Ibu Ani sebagaimanakah urutan sesuai dengan pendekatan konstruktivisme, yang manakah langkah-langkah yang tepat. Nah, kalau konstruktivisme untuk membangun pengetahuan sendiri dari peserta didik, itu kita perlu memberikan sebuah permasalahan di awal ya. Jadi kita menuntun anak-anak untuk melihat permasalahan. Dari situ kita meminta ada menanyakan ya. Jadi peserta didik diberikan sebuah stimulus ya untuk bisa merangsang daya kritisnya begitu. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana langkah-langkah ini. Langkah yang tepat adalah diberikan dulu permasalahan, bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Nah setelah itu menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. Setelah itu menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok tersebut. Nah dari situ kemudian kita merumuskan rumus volume balok. Nah dari rumus itu kita bisa merumuskan pengertian volume balok itu. Nah nanti kemudian kita berikan soal untuk dijadikan sebagai bahan latihan untuk menentukan volume balok. Berarti jawabannya adalah E. Oke, lanjut. Ini terkait diagram, disajikan sebuah tabel atau diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. Nah ini ada diagram belum lengkap ya, ini di sini. Nah yang ditanyakan juga adalah berapa banyak nilai dari bagian dari diagram lingkaran ini. Nah bagaimana cara menjawabnya? Tentu kita melihat bahwa persentase dari diagram lingkaran penuh adalah 100% ya. Ini sudah diketahui 40%, ini 38%, berarti di sini nilainya adalah berapa persen? Berarti 100 dikurang 40 dikurang 38 hasilnya 22%. Nah 22% ini berapa nilainya dari 300 buah? Berarti 22% dikali 300, 20/100 dikali 300, berarti 300 dibagi 100 hasilnya 3 dikali 22 hasilnya 66. Jadi jawabannya adalah C. Oke lanjut. Ini disajikan sebuah tabel ya, peserta didik dapat menentukan diagram yang atau tabel yang sesuai. Nah, ada data di sini. Andi 24, pemilihnya Rudi 16, Ina 11. Nah, ini berarti kita tinggal menyesuaikan yang manakah yang sesuai. Andi 24, A bukan, B juga, C juga bukan, B iya, D juga iya ya. Rudi 16, ini bukan, ini juga bukan, ini ya memanfi, ini juga memanfi. Sekarang ini itu 11, ini pas 10 ya, ini lebih dari 10 berarti 11 ya. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Nah ini mungkin soalnya tidak terlalu mirip juga tentu, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita dapat menjadikan tabel atau diagram sesuai dengan data yang ada. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan bagaimana bentuk data yang dipaparkan ya. Ini terkait tentang pecahan juga. Ini Bapak Ibu harus atau teman-teman guru sekalian harus paham juga tentang
bagaimana operasi pecahan ini. Oke, lanjut. Untuk indikator selanjutnya disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, dua bus antar provinsi berangkat dari terminal dan menuju kota yang sama. Bus A berangkat pukul 15 dengan kecepatan 60 km per jam. Bus B berangkat lebih lambat, yaitu nanti pada pukul 17.30 dengan kecepatan 75. Apabila bus melewati rute yang sama, maka bus B akan menyusul bus A pada pukul berapa? Tentu dia akan menyusul karena kecepatannya lebih tinggi. Ya, walaupun dia lebih lambat berangkat, tapi kecepatannya lebih tinggi, berarti dia bisa akan menyusul dari bus A ini, ya. Nah, tentu untuk masalah seperti ini, kalau dia menyusul, berarti kita yang perlu cari pertama adalah selisih dari kecepatannya. Kalau dia berpapasan, ya, kalau busnya berpapasan, berarti dari arah yang berbeda. Yang ditanyakan tentang masalah berpapasannya, maka kecepatannya itu dijumlahkan. Nah, ini dia menyusul, berarti kita butuh selisih kecepatan. Nah, selisih kecepatannya yaitu 15 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Nah, untuk waktu ini kita bisa menjawabnya melalui jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk jaraknya yang perlu kita cari adalah berapa selisih jarak yang sudah ditempuh bus A dengan bus B ini. Karena bus A sudah berangkat duluan selama selisih waktunya itu 2,5 jam. Ya, berarti 2 jam dikali kecepatan si A, karena dia yang sudah berangkat duluan, berarti si bus A ini sudah berangkat sejauh 150 km, ya. Kemudian dia akan disusul nanti dengan selisih kecepatannya yaitu 15 km, berarti 150 dibagi 15 sama dengan 10. Nah, 10 jam setelah 17.30 itu adalah pukul 3.30, berarti jawabannya adalah D. Oke, untuk pembahasan dan soal yang sesuai dengan indikator ini, yang terakhir ya, untuk muatan matematika, yaitu ada barisan aritmatika. Peserta dapat menentukan rumus suku dan jumlah Kn, ya. Untuk rumusnya saja dulu ya. Untuk rumusnya ini ada barisan seperti ini, negatif 4, negatif 1, 2, 5. Rumusnya yaitu, nah, kita mencoba berapa sih yang manakah rumus yang sesuai. Kalau kita masukkan n nya sama dengan 1, hasilnya negatif 4. Kalau kita masukkan n nya 2, maka hasilnya negatif 1, ya, seperti itu. Jadi kita masukkan nilainya, maka ini jawabannya, ya, yang sesuai. Jadi seperti itu. Nah, kita nantinya yang sesuai adalah 3n dikurang 7. Kita coba n sama dengan 1, 3 dikali 1 dikurang 7 sama dengan negatif 4. N sama dengan 2, 3 dikali 2, 3n nya berarti 3 dikali 2 dikurang 7 itu negatif 1, 6 dikurang 7 negatif 1, 3 dikali 3 dikurang 7 itu sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan 2. Berarti yang cocok memang adalah 3n dikurang 7, jawabannya adalah C. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk pertanyaan, memiliki grup Telegram untuk saling berbagi, silahkan bergabung, bahkan di chat untuk nomor tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.